Bayangkan, sebuah desa terpencil, yang terlihat damai dari luar, namun menyimpan rahasia kelam di balik hamparan sawahnya. Setiap tahun, tanah itu haus akan darah, dan setiap tetes darah yang jatuh, menjadikan sang pemilik sawah semakin kaya raya. Inilah kisah tentang ritual pesugihan sawah berdarah, tentang Juragan Surya, seorang pria yang rela menumbalkan nyawa demi harta tak ternilai. Namun, perjanjian dengan iblis tidak pernah gratis. Ketamakan selalu berakhir dengan kutukan. Apakah kau berani mendengarkan kisah nyata yang berakhir dengan tragedi? Inilah Sawah Berdarah. Ritual pesugihan sawah berdarah, juragan kaya raya dari desa terpencil. Pak Darmo adalah sosok yang selalu menjadi buah bibir di desa terpencil itu. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjadi juragan kaya raya dengan sawah yang luas terbentang, tak pernah sekalipun gagal panen. Sementara petani lain harus berjibaku dengan hama, banjir, dan tanah tandus, sawah milik Pak Darmo justru tumbuh subur dan menguning setiap musim. Tidak hanya itu, hasil panennya selalu berlipat ganda, seakan sawah itu memiliki kekuatan gaib yang tak dimiliki lahan lain. Warga desa seringkali iri bercampur heran. Mereka tahu, Pak Darmo tidak berasal dari keluarga kaya, bahkan dulunya hanyalah buruh tani biasa. Namun entah bagaimana, dalam kurun waktu singkat ia bisa memiliki puluhan hektar sawah, kerbau, hingga rumah megah yang jauh berbeda dari rumah petani lain di desa itu. Beberapa orang mencoba bertanya, namun jawaban Pak Darmo selalu sama, ini semua hasil kerja keras dan berkah dari Tuhan. Ucapan itu terdengar wajar, tapi tatapan matanya selalu menimbulkan tanda tanya. Di balik kekayaannya, ada hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap kali malam tiba, terutama menjelang musim panen, sawah Pak Darmo seakan hidup. Ada warga yang bersumpah melihat kilatan cahaya merah dari tengah sawah, disertai bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa kali terdengar suara-suara aneh, mirip tangisan, namun ketika dicari asalnya, tidak ada seorang pun di sana. Sawah itu benar-benar berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi warga yang lewat pada malam hari. Pak Darmo sendiri jarang terlihat bekerja keras di sawahnya. Ia lebih sering duduk di beranda rumah besar miliknya, mengawasi para pekerja dari jauh. Anehnya, pekerja-pekerjanya tidak pernah lama bertahan. Ada yang tiba-tiba berhenti tanpa alasan, ada pula yang menghilang tanpa kabar. Warga desa awalnya mengira mereka pulang kampung, namun lama-lama muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik hilangnya para pekerja itu. Meski begitu, tidak ada satupun warga yang berani menantang Pak Darmo. Sebagian karena takut, sebagian lagi karena terikat hutang padanya. Ya, Pak Darmo sering memberi pinjaman kepada warga yang kesulitan, tapi dengan bunga tinggi. Jika ada yang tidak sanggup membayar, tanah mereka diambil alih. Dengan cara itu, luas sawah Pak Darmo terus bertambah, sementara warga desa semakin terjepit dalam kemiskinan. Dari luar, ia tampak dermawan, namun bagi mereka yang merasakan langsung, juragan itu seperti iblis berwajah manusia. Desa pun terbagi dua, ada yang percaya kekayaan Pak Darmo berasal dari kerja keras, dan ada yang yakin bahwa semua itu adalah hasil pesugihan. Desas-desus semakin kuat ketika seorang dukun tua yang pernah tinggal di desa itu berkata, sawah Darmo bukan sawah biasa. Tanahnya sudah terikat perjanjian. Ucapan itu menyebar diam-diam, menjadi rahasia yang ditutup-tutupi, namun selalu menghantui pikiran warga. Arif, seorang pemuda desa yang selalu gelisah dengan keberadaan Pak Darmo, merasa ada yang tidak beres. Ia tumbuh besar dengan melihat bagaimana keluarganya dan tetangganya jatuh miskin, sementara Pak Darmo semakin kaya raya. Malam-malamnya, sering dihantui mimpi aneh, berjalan di sawah penuh darah, dengan suara jeritan meminta tolong. Arif tidak pernah mengerti, tapi ia yakin mimpi itu ada hubungannya dengan rahasia kelam Pak Darmo. Sejak saat itu, Arif bertekad mencari tahu kebenaran. Ia tidak peduli meski harus berhadapan dengan risiko besar. Baginya, desa sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan,
dan seseorang harus membuka tabir gelap di balik kekayaan Pak Darmo. Ia hanya belum tahu bahwa langkah pertamanya akan menjerumuskannya ke dalam kengerian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, angin bertiup kencang membawa aroma lumpur bercampur anyir darah yang anehnya tercium hingga ke rumah-rumah warga. Beberapa orang yang berani melintas dekat sawah Pak Jaya mengaku mendengar suara-suara lirih, seperti tangisan yang keluar dari dalam tanah. Mereka melihat genangan air sawah berwarna kemerahan, seolah-olah sawah itu tidak lagi menumbuhkan padi, melainkan menyerap darah. Kabar ini menyebar cepat, menimbulkan ketakutan di desa kecil itu. Namun anehnya, Pak Jaya tetap bersikap tenang, bahkan semakin rajin mengunjungi sawahnya setiap malam. Di balik ketenangannya, Pak Jaya sebenarnya tahu betul apa yang terjadi. Ia telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib penunggu sawah itu. Setiap kali ia menaburkan darah segar hasil tumbalannya ke tanah, sawahnya akan memberi hasil panen berlipat ganda. Itulah mengapa sawah yang kelihatan kecil mampu menghasilkan berkarung-karung padi emas yang kualitasnya jauh di atas padi petani lain. Tapi ada harga yang harus terus dibayar, dan tanah itu tidak pernah berpuas diri. Setiap tahun, satu nyawa harus melayang agar sawah tetap hidup. Suara tangisan yang terdengar warga sebenarnya adalah jeritan roh-roh yang dijadikan tumbal. Mereka tidak bisa pergi ke alam lain karena terikat pada tanah yang telah menjadi medan pesugihan. Suara itu hanya bisa terdengar oleh orang-orang yang hatinya masih bersih dan penuh ketakutan. Banyak anak-anak desa yang mengalami mimpi buruk setelah melintas di dekat sawah itu, bermimpi dikejar sosok tanpa wajah dengan tubuh penuh lumpur darah. Ketika kabar itu sampai ke telinga tetua desa, ia mencoba mengingatkan warga agar tidak lagi melintasi sawah Pak Jaya pada malam hari. Namun, tidak semua warga percaya. Ada sebagian yang justru menganggap cerita itu sebagai bualan belaka. Mereka tergiur dengan hasil panen melimpah Pak Jaya dan berharap bisa menirunya. Tanpa mereka sadari, semakin banyak orang yang iri dan tergoda, semakin kuat pula energi gelap yang menyelubungi sawah tersebut. Malam berikutnya, seorang pemuda nekat mengintip ritual Pak Jaya dari balik pohon bambu. Ia melihat dengan jelas bagaimana Pak Jaya menancapkan keris kecil ke tanah sawah, lalu membacakan mantra dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, tanah itu seolah bergerak, dan dari dalam lumpur muncul tangan hitam kurus seperti arang, seakan meminta bagian tumbalnya. Pemuda itu begitu ketakutan hingga lari terbirit-birit pulang, namun sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur tenang lagi. Hari-hari berikutnya, pemuda tersebut jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan ia terus mengigau menyebut-nyebut sawah yang haus darah. Banyak warga akhirnya yakin bahwa sawah Pak Jaya bukan sekadar sawah biasa, melainkan sawah yang telah menjadi penjara roh. Semakin banyak yang hilang, semakin kuat kekayaan Pak Jaya. Namun, meskipun desas-desus menyeramkan itu terus berkembang, tak seorang pun berani menentang Pak Jaya secara terang-terangan. Rasa takut lebih besar daripada keberanian. Sawah itu kini dianggap sebagai wilayah terlarang, tanah yang tidak boleh diinjak, dan misteri yang tidak boleh disentuh. Tapi di balik ketakutan itu, semua orang tahu, cepat atau lambat, sawah itu akan menuntut korban berikutnya. Malam itu, desa kembali digemparkan oleh hilangnya seorang gadis muda bernama Sari. Ia terakhir kali terlihat sedang pulang dari ladang bersama teman-temannya. Anehnya, jejak langkah Sari hanya berhenti di dekat batas sawah Pak Jaya. Orang-orang mencari ke segala penjuru, meneriakkan namanya berkali-kali, namun tak ada jawaban. Hanya suara kodok dan jangkrik yang terdengar, seolah sawah itu menelan semua suara yang masuk. Sejak saat itu, warga yakin Sari bukan sekadar hilang, melainkan dipilih sebagai korban berikutnya. Keluarga Sari menangis histeris, menuduh Pak Jaya terlibat dalam kejadian itu. Tapi Pak Jaya dengan wajah dingin menyangkal, bahkan ikut pura-pura membantu mencari. Ia berjalan di depan warga dengan obor di tangannya, seolah menunjukkan kepedulian. Namun mata tuanya sesekali berkilat aneh,
seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Bagi sebagian orang, tatapan itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam hatinya, Pak Jaya tahu bahwa malam itu adalah saat pembayaran tumbal. Ia tidak lagi perlu menjemput korban, karena roh gaib penjaga sawah sudah menuntunnya sendiri. Sari, dengan darah mudanya, dianggap sebagai sajian yang sempurna. Ketika tanah sawah menelan tubuh Sari, tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya. Yang tersisa hanyalah bisikan samar dari dalam lumpur, seperti suara rintihan meminta tolong. Keesokan harinya, sawah Pak Jaya tampak berbeda. Padi-padi di sana tumbuh jauh lebih cepat, daunnya hijau segar, dan butir padinya lebih berisi dibandingkan sawah tetangga. Warga desa terheran-heran melihat keajaiban itu, namun dalam hati mereka sadar ada harga mengerikan di balik kesuburan tersebut. Setiap tetes darah yang jatuh di tanah itu telah berubah menjadi energi untuk menghidupi padi-padi emas milik Pak Jaya. Keluarga Sari tidak tinggal diam. Mereka mendatangi dukun tua yang tinggal jauh di pinggir desa, seorang lelaki renta yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Dalam ritualnya, sang dukun melihat sosok Sari terjebak di dalam lumpur, tubuhnya ditarik-tarik oleh banyak tangan hitam. Arwahnya berteriak minta dilepaskan, namun rantai gaib menahannya. Dukun itu pun berkata lirih, sawah itu haus darah. Selama masih ada perjanjian, tidak ada yang bisa membebaskannya. Warga desa mulai terbelah. Sebagian merasa takut dan ingin mengusir Pak Jaya, tapi sebagian lagi justru ingin mendekat, berharap bisa belajar ilmu dari juragan kaya itu. Ketamakan mulai meracuni hati manusia. Dan semakin banyak orang yang mendambakan kekayaan dengan cara cepat, semakin kuat pula ikatan Pak Jaya dengan makhluk gaib penunggu sawah berdarah tersebut. Pada suatu malam, keluarga Sari nekat menyalakan obor di pinggir sawah, berdoa keras-keras memohon agar anak mereka dikembalikan. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah bisikan lirih dari arah lumpur, sudah menjadi milik kami, lalu obor mereka padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan mencekam. Sejak saat itu, sawah Pak Jaya mendapat julukan baru dari warga, sawah berdarah. Sebuah nama yang menggambarkan ketakutan sekaligus penghormatan terhadap tanah terkutuk itu. Semua orang tahu, korban berikutnya bisa siapa saja, dan tidak ada yang bisa menolak jika sawah itu sudah memilih. Malam kian larut, namun suara aneh dari sawah Pak Jaya tidak pernah berhenti. Beberapa warga yang tinggal dekat sawah mengaku sering mendengar bisikan lirih saat mereka mencoba tidur. Bisikan itu bukan sekadar suara angin atau serangga malam, melainkan suara manusia yang seakan memanggil nama mereka. Ada yang mendengar suara Sari, ada pula yang mendengar suara-suara asing, menangis, merintih, bahkan merintih memohon pertolongan. Suara itu terdengar jelas seolah keluar dari dalam lumpur sawah, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Anak-anak desa mulai sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Mereka mengigau, menyebut-nyebut sawah yang penuh dengan darah dan tangan-tangan hitam yang mencoba meraih mereka. Para orang tua semakin ketakutan, takut kalau mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan gaib dari arwah yang terjebak di sawah Pak Jaya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang mengalami hal serupa, merasakan tubuh mereka seperti ditarik saat berjalan dekat sawah itu. Sementara itu, Pak Jaya terlihat semakin sehat dan makmur. Rumahnya direnovasi, ladangnya makin luas, dan hasil panennya selalu berlipat ganda. Semua orang tahu kekayaannya berasal dari sawah terkutuk itu, tapi tak seorang pun berani menegur atau menentangnya. Ada semacam kekuatan gaib yang melindungi Pak Jaya, membuat siapa saja yang mencoba mencurigainya justru sakit atau ditimpa musibah. Seolah-olah makhluk gaib yang bersamanya memberi peringatan agar tidak ada yang berani melawan. Namun, semakin hari bisikan dari dalam sawah makin keras. Beberapa warga yang nekat mendekat malam-malam mengaku melihat gelembung lumpur yang meletup-letup, lalu samar-samar muncul wajah manusia di permukaan air sawah. Wajah itu tampak pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seakan berusaha berbicara. Setiap kali warga mencoba mendekat,
wajah itu menghilang kembali, menyisakan air sawah yang tenang namun berbau anyir darah. Kejadian aneh ini membuat tetua desa kembali mengingatkan warga untuk menjauhi sawah Pak Jaya. Ia berkata bahwa semakin banyak roh yang tertahan di dalam lumpur itu, semakin kuat pula kekuatan gelap yang menyelimuti desa. Namun, suara larangan itu hanya jadi bisikan semata. Sebab ada sebagian warga yang diam-diam merasa iri dan ingin tahu bagaimana cara Pak Jaya bisa sedekat itu dengan makhluk gaib. Mereka berpikir, jika Pak Jaya bisa kaya, kenapa mereka tidak mencoba? Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Banu nekat mendatangi sawah itu sendirian. Ia ingin membuktikan sendiri bisikan yang selama ini diceritakan orang. Dengan membawa lampu minyak, ia berdiri di pinggir sawah, menatap lumpur yang bergelombang pelan. Tiba-tiba ia mendengar bisikan yang sangat jelas, "Mendekatlah, gantikan aku, selamatkan aku." Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya. Banu pun melangkah lebih dekat, hingga kakinya menyentuh air sawah. Air itu dingin menusuk, dan gelembung lumpur mulai muncul semakin banyak. Dari dalam lumpur, tampak tangan kurus berwarna hitam keluar perlahan, berusaha meraih kakinya. Banu menjerit dan berusaha mundur, tapi semakin ia bergerak, semakin banyak tangan yang muncul, seolah-olah semua roh yang terjebak berusaha melarikan diri dengan cara menariknya ikut masuk ke dalam. Untungnya, beberapa warga yang mendengar teriakannya segera datang dan menarik Banu keluar dengan paksa. Tapi sejak kejadian itu, tubuh Banu demam tinggi, matanya sayu, dan setiap kali ia tidur, ia mengigau menyebut nama Sari. Ia berkata bahwa Sari dan arwah lainnya sedang memanggilnya dari dalam sawah, meminta tolong agar bisa dibebaskan. Namun yang lebih menyeramkan, Banu juga berkata bahwa sawah itu sudah menandainya sebagai calon korban berikutnya. Sejak malam mengerikan itu, Banu tidak lagi sama. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya tampak seperti kehilangan cahaya. Warga yang menjenguknya seringkali terkejut melihat telapak kakinya selalu basah, seolah ia baru saja keluar dari lumpur meskipun tidak pernah menginjak sawah lagi. Bahkan, di malam hari, terdengar suara cipratan air dan langkah basah di sekitar rumahnya, padahal tidak ada siapapun di sana. Banyak yang percaya, itu adalah roh-roh sawah yang terus membuntutinya. Ibu Banu menangis setiap malam, memohon agar anaknya bisa sembuh. Ia mendatangkan tabib desa, tapi tidak ada hasil. Setiap kali doa atau jampi dibacakan, tubuh Banu menggeliat keras seperti sedang kesakitan, lalu ia berteriak-teriak dengan suara lain yang bukan miliknya. Suara itu dalam dan serak, mengancam orang-orang agar tidak ikut campur. "Dia sudah milik sawah, jangan ganggu kami," begitu katanya dengan mata melotot tajam. Warga desa semakin yakin bahwa Banu telah ditandai. Sawah berdarah itu tidak hanya menuntut tumbal secara acak, melainkan bisa memilih dan menempel pada korban incarannya. Setiap orang yang sudah diberi tanda, cepat atau lambat akan lenyap, disedot ke dalam tanah terkutuk itu. Ketakutan pun semakin menyebar, dan banyak warga mulai berdoa keras-keras setiap kali melewati jalan yang dekat dengan sawah Pak Jaya. Pak Jaya sendiri bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Ia tetap bekerja di sawahnya, memanen padi yang semakin melimpah. Namun sesekali, ia menatap ke arah rumah Banu dengan senyum tipis yang membuat warga lain semakin curiga. Ada yang berkata, Pak Jaya sengaja membiarkan roh sawah menandai Banu, agar ia tidak perlu repot mencari tumbal berikutnya. Semua akan berjalan dengan sendirinya. Pada suatu malam, Banu kembali mengigau. Ia berteriak bahwa Sari sedang menunggunya di sawah, melambai-lambai dengan tubuh berlumur lumpur. Ia memohon agar keluarganya mengantarnya ke sana, karena jika tidak, ia akan dijemput paksa. Suaranya begitu pilu, membuat keluarganya hanya bisa menangis. Mereka tahu, tidak ada yang bisa menahan kehendak gaib yang sudah menancapkan cengkeramannya. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki basah mengarah dari rumah Banu menuju sawah Pak Jaya. Jejak itu berhenti tepat di tepi lumpur,
tanpa ada tanda-tanda kemana Banu pergi. Sejak hari itu, Banu benar-benar menghilang, sama seperti Sari dan korban-korban sebelumnya. Desa kembali berduka, sementara sawah Pak Jaya semakin subur, menghasilkan panen yang mustahil dicapai oleh akal manusia. Seorang tetua desa berkata lirih, sawah itu bukan lagi sawah, itu adalah perut iblis. Siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak akan pernah kembali. Kata-kata itu membuat seluruh warga ketakutan, tapi mereka tidak berdaya. Semua tahu bahwa sawah berdarah akan terus menagih tumbal, tahun demi tahun, selama Pak Jaya masih setia menjaga perjanjiannya. Namun di balik ketakutan itu, mulai muncul bisik-bisik di kalangan pemuda desa. Mereka sudah muak dengan keangkuhan Pak Jaya dan teror sawah berdarah. Ada yang berencana untuk menghentikan semua ini, meski nyawa taruhannya. Karena mereka percaya, jika tidak ada yang berani melawan, desa itu perlahan akan habis ditelan kegelapan. Ketakutan yang melanda desa akhirnya memunculkan keberanian dalam diri beberapa pemuda. Mereka sudah muak melihat satu persatu tetangga mereka lenyap tanpa jejak, sementara Pak Jaya terus hidup makmur tanpa peduli. Bisikan roh yang terdengar setiap malam membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Mereka pun sepakat untuk melakukan sesuatu, meski tahu risiko yang menunggu bisa berarti kehilangan nyawa. Dalam diam, mereka berkumpul di rumah seorang pemuda bernama Surya, membicarakan rencana untuk menghentikan teror sawah berdarah. Surya, yang dikenal nekat, mengusulkan untuk membakar sawah Pak Jaya. Ia yakin jika tanah itu hancur, maka perjanjian dengan makhluk gaib pun akan terputus. Namun, seorang pemuda lain, Arif, memperingatkan bahwa membakar sawah bukanlah hal mudah. Sawah itu dijaga oleh kekuatan gaib yang akan melawan siapa saja yang berusaha merusaknya. Ia mengatakan, kalau kita salah langkah, bukan sawah yang hancur, tapi kita yang akan jadi korban berikutnya. Mereka pun akhirnya mendatangi seorang dukun tua yang dulu pernah mencoba memperingatkan warga soal bahaya sawah itu. Dukun tersebut hanya menghela napas panjang. Ketika mendengar rencana mereka, sawah itu tidak bisa dihancurkan dengan api biasa. Kalian harus memutus perjanjian antara Pak Jaya dan penunggu sawah. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kalian berani masuk ke tengah sawah saat bulan purnama, membaca doa penolak gaib sambil menancapkan besi panas ke tanah. Kata-kata itu membuat semua terdiam, karena jelas berhadapan langsung dengan iblis sawah berarti menyerahkan diri pada maut. Meski ketakutan menghantui, semangat mereka semakin berkobar ketika mengingat Banu, Sari, dan korban-korban lain yang tidak pernah kembali. Mereka tahu, jika terus berdiam diri, giliran mereka atau keluarga mereka yang akan ditelan sawah itu. Akhirnya, 5 pemuda berani bersumpah untuk menjalankan ritual pemutusan perjanjian. Mereka menyiapkan besi panjang, minyak kelapa, dan doa-doa yang diberikan dukun tua tersebut. Hari yang ditentukan tiba. Malam purnama menyinari sawah dengan cahaya pucat yang menyeramkan. Udara terasa berat, seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasi. Ketika mereka melangkah ke sawah, tanah itu langsung bergelombang, mengeluarkan suara seperti perut yang lapar. Suara rintihan terdengar semakin jelas, membuat beberapa dari mereka hampir kehilangan keberanian. Namun Surya, dengan wajah tegang, berkata, kalau kita mundur sekarang, kita akan menyesal selamanya. Mereka pun mulai membaca doa dengan suara bergetar. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pula perlawanan dari sawah itu. Lumpur mendidih, tangan-tangan hitam bermunculan, mencoba menarik kaki mereka. Dari dalam tanah terdengar jeritan panjang yang menusuk telinga, seolah ribuan roh menolak dilepaskan. Api dari obor yang mereka bawa berkedip-kedip, hampir padam, membuat suasana semakin mencekam. Surya dengan keberanian terakhirnya menancapkan besi panas ke tanah. Saat besi itu menyentuh lumpur, terdengar suara letupan keras diikuti bau daging terbakar. Tangan-tangan hitam semakin banyak bermunculan, meraih tubuh mereka dengan kekuatan luar biasa. Salah satu pemuda terjatuh dan hampir terseret masuk
tapi yang lain berusaha menariknya sambil terus melantunkan doa. Suara gaib semakin marah, menggelegar di seluruh desa hingga membuat orang-orang yang sedang tidur terbangun dengan rasa takut. Meski penuh ketakutan, mereka tidak menghentikan doa. Semakin lama, cahaya bulan purnama terasa semakin terang, menyinari sawah itu dengan sinar putih. Tangan-tangan hitam mulai melemah, dan suara jeritan berganti dengan tangisan yang semakin jauh. Namun, sebelum benar-benar hilang, satu suara terdengar jelas di telinga mereka, "Kalian belum menang, darah tetap akan kutagih." Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka meremang, menyadarkan bahwa meskipun berhasil untuk sementara, perlawanan itu baru saja membuka pintu bahaya yang lebih besar. Setelah ritual purnama itu, suasana desa mendadak berubah. Sawah Pak Jaya tampak kering dan retak-retak, padahal sebelumnya selalu subur menghijau. Padi yang tumbuh di sana menghitam dan layu, seperti terbakar dari dalam. Warga desa merasa lega, mengira kutukan sawah berdarah telah berakhir. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, suara jeritan lebih keras daripada sebelumnya menggema, bukan hanya dari sawah, melainkan dari rumah Pak Jaya sendiri. Orang-orang berlari mendekat, tapi begitu sampai, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Pak Jaya tergeletak di tengah rumahnya, tubuhnya kaku dengan wajah terdistorsi ketakutan. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, dan di sekeliling tubuhnya terlihat genangan lumpur berbau anyir darah. Dinding rumahnya penuh dengan bercak lumpur, seolah ada makhluk yang keluar dari sawah lalu menyeretnya ke dalam. Namun anehnya, tubuh Pak Jaya tidak sepenuhnya lenyap, bagian kakinya masih terlihat ditarik pelan ke dalam lantai rumah yang berubah menyerupai tanah basah. Warga panik, sebagian ingin menolong, tapi setiap kali mereka mencoba menarik tubuh Pak Jaya, lumpur itu mengeluarkan tangan-tangan hitam yang menamparkan dan mendorong mereka menjauh. Terdengar suara gaib dari dalam lumpur, suara yang sama dengan yang pernah didengar para pemuda saat ritual perjanjian sudah selesai, tapi utang darahnya belum lunas. Detik berikutnya, tubuh Pak Jaya terseret sepenuhnya ke dalam tanah, meninggalkan rumah kosong dengan bau amis yang menusuk. Setelah malam itu, sawah Pak Jaya tidak lagi menghasilkan apa-apa. Tanahnya kering, penuh retakan, dan siapapun yang mencoba menanam di sana tidak pernah berhasil. Namun warga juga sadar, meskipun sawah itu tampak mati, roh-roh yang terjebak di dalamnya belum benar-benar bebas. Kadang-kadang, saat malam sunyi, masih terdengar tangisan lirih dari arah sawah, suara Sari, Banu, dan korban-korban lain yang merintih minta dilepaskan. Para pemuda yang dulu melakukan ritual merasa bersalah. Mereka sadar bahwa usaha mereka hanya memutus sebagian perjanjian, bukan menghancurkannya sepenuhnya. Mereka pun hidup dalam rasa was-was, takut kalau makhluk sawah berdarah itu suatu hari akan menuntut tumbal baru, bukan dari desa secara umum, tapi dari mereka yang berani menentangnya. Setiap malam purnama, mereka selalu berkumpul, berjaga-jaga sambil membawa obor dan doa. Sementara itu, rumah Pak Jaya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tidak ada seorang pun yang berani masuk, karena setiap kali pintunya dibuka, tercium bau lumpur bercampur darah yang menyengat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan Pak Jaya duduk di teras rumahnya, menatap sawah dengan tatapan kosong, seolah ia tidak pernah benar-benar pergi. Sosok itu selalu menghilang ketika didekati, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai. Warga akhirnya sepakat untuk menutup sawah dan rumah Pak Jaya dengan pagar bambu tinggi, menganggapnya sebagai tanah terlarang. Mereka percaya, jika ada yang nekat membuka kembali sawah itu, roh-roh yang terikat di dalamnya akan bangkit dan menagih tumbal lebih banyak lagi. Desa itu hidup dalam ketakutan abadi, dihantui oleh legenda sawah berdarah yang tak pernah benar-benar hilang. Dan hingga kini, orang-orang yang melintas di sekitar desa itu saat malam hari sering mendengar suara tangisan dari arah sawah kering itu. Tangisan lirih yang terdengar seperti bisikan, "Kami masih di sini, jangan lupakan kami,"
sebuah pengingat bahwa kekayaan yang didapat dari darah tidak pernah gratis, dan setiap perjanjian gelap selalu menuntut harga terakhir. Begitulah akhir dari kisah kelam Juragan Surya, seorang manusia yang rela menjual nyawa orang lain demi harta, namun lupa bahwa setiap perjanjian dengan iblis selalu ada bayaran yang lebih. Sawah yang dulu menjadi sumber kekayaan, kini hanya menyisakan kutukan, membuat siapapun yang mendekat tak pernah kembali dengan selamat. Ingatlah, tidak ada kekayaan instan yang datang tanpa harga. Dan harga dari pesugihan selalu adalah nyawa. Apakah kau masih berani melintas di sawah yang berdarah ini? Atau justru kau sudah menjadi bagian dari kutukannya? Ini adalah ritual pesugihan sawah berdarah.